bukan galian semacam tambang yang digali pakai boring ataupun karindo, tapi ini masuknya ke serbuk. Jadi hasil didulang biasanya dari, karena kemarin tuh yang masih kakek di sana di bawah, ini yang punya tanah di sini, dia jual satu karung bulog itu bahkan dikontrakan tanah yang kemasan. Bahkan sebetulnya ya saya dengan keyakinan kepada Allah gitu, malam minggu ini betulnya kan minggu besok itu di sini pasarnya, kata leluhur nenek moyang yang ada di daerah Desa Simpang, khususnya Kampung Petakan, Kepulauan Petakan ini, di sini ini tidak ada yang kerja hari Minggu, dikarenakan hari Minggu itu yang ada di sini ini masar katanya. Itu kepercayaan dan keyakinan mereka gitu. Kalau saya udahlah kembalikan kepada Allah gitu, hal itu mah walaupun memang disadari nggak disadari ada, baik itu auranya positif ataupun negatif, ada di sini. Memang dikatakan angker, iya, makanya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berani kerja hari Minggu di sini. Jadi ke sini walaupun mau ngambil apa, cuman paling ngelewat juga jarang sebetulnya, karena lagi masar kan. Kalau yang di Belanda itu ada seling ya, macam gini mungkin besi ya, itu tandanya katanya dulu ada penyimpanan harta karun juga di Gunung Walana ini. Bahkan ada yang dari Cirebon tuh dulu mau ngambil, katanya nyedot ya pakai tenaga dalam, mungkin dengan asror apa gimana atau hijib itu. Di situ malah yang datanya dia juga nggak mampu, nggak kuat. Yang datanya itu ular besar. Tahun berapa Kang? Tahun berapa? Kurang lebih tahun 2008. 2008an itu. Udah 11 tahun ya? Iya. Malah dia yang nyedot ketika penampakannya itu datang berbentuk ular gulungan kasur gitu ya. Kata orang tua itu, bahkan dia kalah lah, katakan nggak mampu hal itu mah. Padahal dia ahlinya dengan kodam ataupun asror, dengan makhluk halus gitu, dengan korin macam itu udah mampu. Tapi ketika menghadapi itu makanya dia nggak sampai pergi juga, mungkin nggak mampu kan gitu. Sepuh ataupun orang tua dulu keyakinannya, wah di situ itu kalau harus pamit harus gimana, memang kita harus kembalikan keyakinan kepada Allah. Itu keyakinan kita. Kalau kita yakinnya memang bahkan di sini masih berjalan ada roh-roh jahat, roh nenek moyang, katakan hari Minggu jangan kerja di sini karena di sini lagi masa, ketika kita ke sini ada yang kesurupan apa gitu. Itu walaupun sekarang sebetulnya udah mendekat aura-aura yang mistisnya itu ada. Contohnya kalau ada baik positif maupun negatif. Tapi saya dari berangkat dari basecamp juga udah berangkat ilah kalimatilah tadabur alam atau mabit lah gitu dikatakan katanya gitu. Makanya walaupun itu udah menyeluruh di daerah Petakan Citerep mah, orang-orang yang udah tua memang mengatakan seperti itu, tapi saya yakin tidak akan ada apa-apa baik itu mengganggu kita gitu. Di sini berbentuk makhluk halus ataupun korin, insya Allah kita niatnya baik juga kan, tidak mau mengganggu. Walaupun ada yang kelewat, ada bahkan ke tabrak motor mungkin bisa saja kan gitu, hal gitu halusnya, tapi insya Allah tidak akan apa-apa juga di sana. Bahkan yang ditempatin saya juga di sana di SMK itu, ya, itu kan makam di sini. Ini saya bikin salu ya, bikin saung gitu ya. Di sini ada itu Eyang Batara Sukma Suci. Kalau yang ini Eyang Genjreng Kemasan. Ada juga Eyang yang di sana namanya Eyang Ulung Besi Segesan Ulun, yang di sana yang Pemengkut ya. Terus yang di Dahu itu Desa Simpang juga ada namanya, di Parakan 3 itu Eyang Penegal Tempuh. Tapi nyatu di sini mah dikatakan Pajajaran, sehingga penampakannya itu berbentuk mati.
berbentuk ini harimau gitu. Anjing itu gitu, dikatakan anjing hutan bentuknya itu. Berani gak? Ada yang berani gak? Tidak. Ini udah mendekat sebetulnya. Ada lah kita orang, insya Allah. Tapi tidak, walaupun ini tidak menantang ke hal gitu. Karena mereka itu tak melihat, tapi tidak mendengar kan gitu. Tidak melihat, cuma ada. Kalau kita dengan hijib contoh ataupun dengan asal tarik masukkan ke seseorang boleh, bisa betul. Cuman ya itu bisa kesurupan, tidak seperti itulah. Yang penting kita tadabbur alam, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah gitu. Jangan sampai kita dengan adanya mistis, dengan adanya makhluk halus, korin itu sehingga mememparkan etika dan keyakinan kita, jangan. Dan ini juga biar lebih tahu sejarahnya di sini juga, seperti anak-anak muda sekarang gitu, biar tahu lah di sini seperti apa gitu. Tapi kalau sompral ya, katakan sompral itu ya jadi bicaranya itu asal bunyi terus mengatakan ya saya nggak takut sama itu, biasa nampak gitu. Kalau berani sama saya dengan hal itu kadang nampak juga. Nantang ya nantang, bentuknya bisa kesurupan, bisa sakit kepala, bisa sakit perut, bahkan setelah pulang di sini bisa sakit gitu. Itu walaupun disadari atau enggak, hal itu sering terjadi gitu. Makanya orang sini walaupun dekat kebunnya di sini, bahkan menanam padi di sini di sawah ataupun di ladangnya, tapi mereka minggu itu libur kerjanya dikarenakan kata tadi itu di sini masar besok. Ya sekarang juga ada kemas-kemas, kalau kita masar di pasar ataupun secara kasat mata kita kehidupan sehari-hari kita di daerah masing-masing, pasar Kemis, pasar Senen, itu malamnya kan bersiap-siap seperti itu. Mungkin dikatakan seperti itu keyakinan mereka orang-orang yang tua dulu gitu. Tapi saya walaupun itu percaya nggak percaya, hanya untuk sendiri gitu, tidak diajarkan ke orang lain atau gimana, hanya bisa sendiri, tahu sendiri, ya udah. Yang penting jangan mememparkan etika dan keyakinan kepada Allah. Kalau kita terlalu dalam itu, terus bahkan keyakinan tentang yang halus ataupun eyang-eyang gitu, roh-roh jahat, bisa ya mempar itu. Wala tusyriku billah kan syai'a, jangan menyekutukan sesuatu gitu kepada Allah. Musyrikan. Ya, ada sejarah yang negatif, ada yang ini Kang, sejarah dari Gunung Walanda sendiri, kenapa dia namain Gunung Walanda Kang? Karena dulu ditempati oleh orang Belanda ketika penjajahan gitu. Ketika sebelum merdeka Indonesia, mereka kan menempat di sini. Terus ada zaman gerombolan ya, zaman Bajo waktu itu. Zaman gerombolan tuh orang sini juga banyak yang bahkan yang baru-baru meninggal, seperti almarhum Abah Jamhur, usianya 120 kalau nggak salah, baru meninggal kurang lebih berapa bulannya gitu, meninggalnya di sebelah Cimuncang Kaki Jamhur ya, itu pimpinan gerombolan beliau. Itu alhamdulillah bagus gitu, sampai akhir hayatnya itu berbakti mengabdinya zaman Kartosuwiryo, sehingga ada peninggalan sebetulnya di samping madaratnya banyak, Belanda itu menjajah kita, menjajah Indonesia, tapi ada peninggalan macam harta karun ataupun tambang-tambang tadi itu, emas ataupun besi kuning bentuknya itu, yang naga, yang buaya gitu. Tapi maksudnya udah mistis, itu udah isi gitu, jin lah kata yang semacam itu, udah ada isian. Di sini ini udah iya mistisnya tarik masih iya. Oh iya Kang, kata Bima mah di sini tuh suka ada yang silat gitu ya. Kenapa? Silat gong gitu. Oh iya, kadang ada dengaran kayak ini bohong, kendang gitu. Itu biasanya kenapa Kang bisa ada suara itu? Saya itu udah berat, saya udah masuk ke Eropa aja, ini udah ke tangan. Memang mereka waktu ini ada penghidupan dulu di sini, walaupun ini gunung, itu penghidupan waktu penjajahan Belanda. Terus
zaman gerombolan dulu di sini ya mereka belajar juga bela diri gitu, bela tenang kencang gitu, sehingga ketika orang di bawah kedengaran di atas gunung tuh ada, di Gunung Pasir ataupun Gunung Belanda itu ada yang ini tepat kendang ataupun goong gitu, suling macam-macam di sini, karena memang ada asar ataupun dikatakan tapak gitu Pak di sini. Masih karena zaman penjajahan masuknya ke daerah sini. Yuk, rasa ada rasa beda. Ini udah dekat tuh, bisa udah ini tuh udah. KB ya sekarang rasa beda, beda asli mah. Kalau ada yang siap, saya masukkan ke siapa. Ini saya udah tuh, udah ini udah masuk. Beda sih ya mah, asli nggak bedaan. Udah ini mah, udah. Yang pulang ngelamun. Ini ya kepada Allah. Ini udah betul-betul. Pengalaman Bismillah. Semua juga makhluk Allah. Ya. Halus apa? Amin. Istisnya memang tarik, dibicarakan udah. Keluar Tarik itu pakai kalimat ya. Ini enggak pakai kalimat. Masih mau masih bincang-bincang gini ngobrol iya. Bicara. Ini ditarik dengan kalimat baik itu hijab asrar ataupun narik hal-hal goib contohnya dimasukkan ke seorang boleh. Ya. Ngobrol teh namanya deet keneh Kang itu sebenarnya kan? Iya. Masih deet keneh itu ngobrol teh. Karena saya kan yang asli filmnya saya juga nggak beraninya karena ini ada pendatang ya. Sama begitu. Jadi resikonya gitu. Iya, mending ulah kan. Kalau partner 1-2 orang gitu, mampu di belakang contohnya. Siapa masukkan 1 boleh. Tapi saya sendiri kalau saya masukkan. Ya. Nah yang nanti yang akan ituin akang siapa? Lagi masuknya ke saya gitu. Waduh bahaya. Kayaknya kulit saya juga. Dah mending nyeritakan lemur dia we Kang tentang masyarakatna kumaha gitu. Ayo, di mana tadi teh? Taraju. Caket pisan ya. Kali Bojong Gambir. Caket kemarin. Ke abi teh pernah katanya teh di Singajaya malah nabi mah. Singajaya kalinya KSD pernah. Iya. Dah tebih ka dieu mah. Tapi ka Cicumerema lumayan. Jalanna ti mana abi mah? Ti Singajaya ka dieu teh lumayan jalanna, ka Toblong kadinya. Benten. Benten jalan. Terus balik lebat tapi. Reading. Matak abi ngalihkeun ngobrolkeun teh Kang ngarah akang teu fokus teuing teh. Bahaya ieu. Ieu kondisinya tos mulai. Heeh. Matak ku abi ieu dialihkeun ka barudak naros. Aran teu fokus teuing. Insyaallah. Bismillah lah. Orang dia. Iya. Tangan dina pada sakat ya katakan tingalitan kakek, uyut, bau jangan ngawareng. Memang mereka udah mengagam ilmu macam gitu dulunya ya Pak. Jadi iya. Ya secara kepribadian tidak diajarkan dengan orang lain. Iya. Terus hal itu hanya bisa sendiri. Iya, jelas. Karena kalau diajarkan kadang walaupun niatnya baik kadang bisa sesat gitu. Jelas. Seperti itu. Dari sana. Jadi ketika saya bicara gini boleh saja gitu dia, tapi tidak mampu. Orang kali keneh deui. Ngopi deui Kang? Ngopi.